Okay, welcome to the main session of the research and methodology. If you wonder why am I actually sharing for the screen sharing for the session 10, because well, next Wednesday will be BFest, right? So I'm not sure whether you will read the material even it's KSLC. So I will explain it to you. The material which is supposedly to be read when KSLC, but I'll explain it to you because it's pretty important for you to understand. Oke, jadi saatnya bahasa Indonesia ya. Jadi untuk materi di sesi 10 itu tentang etika publikasi, authorship dan plagiarisme. Sedikit mengingatkan ini tanggal 6, berarti sekitar 11 hari lagi merupakan deadline dari conference yang ingin kita tuju, yaitu ICIMTech. Jadi saya sangat menyarankan kalau kalian udah mulai menulis result and discussion-nya, hasil dari penelitian kalian. Kita langsung mulai aja untuk materi yang pertama tentang etika mempublikasikan artikel ilmiah. Oke. Saya mau langsung di bagian poin-poinnya aja. Biasanya kalau kita ngomongin publikasi ilmiah, itu isunya apa aja? Yang pertama adalah isu komersil, teman-teman. Yang mempublikasikan hasil temuan itu sebenarnya bukan cuma dari sisi perguruan tinggi aja, teman-teman, tapi dari sisi industri pun itu seringkali juga mempublikasikan hasil temuannya mereka. Termasuk mungkin tiap hari kalian naik kendaraan bikinannya Astra Internasional ya, Tasmogo kalau yang mobil, kalau yang motor AKM. Nah, itu mereka setiap kali menciptakan teknologi baru, let's say teknologi injeksi, itu udah muncul di tahun 2008-2010. Nah, itu juga mereka mempublikasikan, oh ternyata kalau dulu itu dari bensin dibakar di piston itu ya, tadinya itu pakai yang namanya karburator buat mengaturnya. Terus ada yang lebih canggih lagi, yaitu pakai sistem injeksi. Jadi dengan volume bensin yang lebih sedikit, itu tenaga yang dikeluarkan buat menggerakkan pistonnya itu sama. Jadinya lebih irit bensin untuk motor-motor yang injeksi. Nah, temuan seperti itu tentu saja dipublikasikan papernya. Ya, dipublikasikan papernya atas nama afiliasinya Astra Internasional dan lain-lain. Bukan, itu misal ya, tapi bukan dari Indonesia ya, bukan aslinya Indonesia, tapi awalnya itu memang dari Honda, tapi yang Honda yang di Jepang sana. Nah, ketika dia mempublikasikan, tentu saja di situ bakalan ada bias-bias tertentu, yang mana itu untuk kepentingan penjualan produknya. Ketika ada kepentingan komersial atau kompetisi yang terlibat, itu akan membuat autornya atau penulisnya itu tadi ada tekanan untuk tidak objektif gitu. Semisal nggak usah ada tekanan dari bidang komersil pun ya, kalian pun ketika nulis tentu saja cenderung untuk dalam tanda kutip ya, mengunggulkan apa yang kalian ajukan atau apa yang kalian propose. Nah, itu hal yang udah bawaannya manusia seperti itu. Apalagi kalau yang mempublikasikan adalah pihak-pihak yang punya kepentingan komersil. Tentu aja ketika mereka itu mempublikasikan sesuatu, misal biasanya kan MotoGP ya, MotoGP itu ada teknologi namanya apa ya, fairing ya, yang di fairing itu ada apa ya, yang kayak sirip-siripnya loh. Nah, kalau MotoGP dulu zamannya Rossi masih muda, itu kan MotoGP motornya masih bentuknya kayak ya motor balap gitu kan.
Sekarang bentukannya udah kayak Terminator gitu, udah kayak pesawat terbang karena ada sayap-sayapnya, ada spoiler-spoilernya gitu. Aku lupa namanya apa. Nah, hal seperti itu ketika dipublish, ketika dipublikasiin itu nggak cuma sekedar diimplementasi di MotoGP doang, tapi juga ada papernya. Tentunya nanti di papernya itu tadi klaimnya itu memang dalam tanda kutip ada kepentingan komersil di sana, walaupun sebenarnya kepentingannya itu untuk kompetisi ya kompetisi maupun komersil, karena yang terlibat di MotoGP pun juga perusahaan-perusahaan otomotif yang ujung-ujungnya ya jualan motor gitu. Companies may want to keep certain ideas trade secrets, dan nggak semuanya itu benar-benar dipublikasiin, nggak semuanya itu benar-benar di-reveal. Kalau semuanya itu disebarluaskan, tentu aja mereka khawatir kalau kompetitornya juga akan meniru hal yang sama. Seperti itu. Terus, authors may want to keep flaws hidden to increase the chance of publication and maximize claims of significance. Nah ini tadi ya, biasanya akan dilebih-lebihkan. Dan kekurangannya biasanya bakal disembunyiin. Authors may also want to keep certain techniques to themselves in order to keep ahead of rival research groups in generating new results. Saya kasih contoh di tahun 2016 itu Oppo dan Vivo. Dua-duanya mendaftarkan paten mengenai pop-up kamera yang ada di HP. Nah, mereka ada papernya juga tuh. Memang nggak semuanya mereka reveal teknologinya seperti apa. Nah, cuman kenapa sih kok mereka itu ibaratnya nggak langsung jujur-jujuran aja tuh dijelasin pop-up kamera ini teknologinya seperti apa. Habis itu motor yang dipakai buat nge-pop up sama nge-retract kameranya itu pakai jenis apa gitu kan, brushnya apa dan lain-lain. Kenapa kok nggak semuanya dijelasin ya? Karena khawatirnya nanti kompetitor-kompetitornya itu akan niru hal yang sama, atau bahkan nggak sekedar niruin, tapi juga mengimprove flows dari yang ada di teknologinya Oppo dan Vivo tersebut. Secrets may be desirable or even necessary, but they are not a part of science. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang risetnya itu tentang machine learning ya, mungkin teman-teman ada yang pakai pre-train model. Kalau yang computer vision itu contoh ada MobileNet. Habis itu ada juga yang mungkin pernah dengar yang namanya ResNet. Nah, terus habis itu macam-macam lah ya, kayak sebenarnya kayak MobileNet, ResNet, AlexNet. Ya, AlexNet udah agak lama. Itu sebenarnya yang nyiptain itu adalah tim kompetisi dari suatu perusahaan gede. Contoh ResNet itu adalah tim kompetisinya si Meta, atau dulu namanya masih jadi Facebook ya. Coba saya kebanyakan punya. Oh, punya Microsoft, sorry. ResNet itu punyanya si Microsoft. Jadi Microsoft dia tuh setiap tahun, enggak setiap tahun sih, setiap sekian tahun sekali itu sebenarnya ada kompetisi namanya itu ImageNet. Lama GT kali ya kita pakai kan nggak pakai aneh-aneh lah. ImageNet competition. Nah, ImageNet Large Scale Visual Recognition, dulu namanya ILS VRC. Kalau datasetnya itu di-share secara publik namanya ImageNet, tapi saya nggak rekomend kalian pakai dataset ini karena jumlahnya terlalu gede. Dan ini datanya itu gampangannya ngeklasifikasinya tapi jumlahnya banyak banget.
terakhir 2017, udah lumayan lama ya. Dan jumlah ini ada berapa ya, jumlah kategorinya? Number of classes. Nah, ada 1000 kategori. Jadi datanya itu gede banget. Ya. Coba jumlah training image-nya itu ada 1.281 gambar. Habis itu validation-nya itu ada 50.000 dan text-nya itu ada 100.000. Nah, terus habis itu ini bahkan ada yang klaim kalau semisal the full ImageNet dataset includes more than 20.000 kategori. Nah, but the competition focus on smaller, more manageable subset for evaluation purposes. Jadi setiap beberapa tahun sekali, tapi terakhir di tahun 2017 ya, itu company-company gede kayak Facebook dulu belum jadi Meta ya, terus habis itu Microsoft, Google itu ngirimin tim researcher dari mereka buat berkompetisi di ImageNet ini. Mudahnya adalah bikin arsitektur neural network secanggih mungkin yang bisa dapetin akurasi tertinggi di dataset ImageNet ini tadi. Nah, makanya nanti muncul neural network atau pre-trained model yang bisa dibilang lumayan legendary ya. Kalau dibilang canggih sekarang udah banyak yang lebih canggih kayak EfficientNet dan lain-lain. Tapi kalau dibilang legendary ya cukup legend ya, kayak ResNet. Habis itu ada MobileNet. ResNet itu dia kelebihannya adalah dia bisa meminimalisir dampak dari vanishing gradient. Nah, kalau saya jelasin vanishing gradient apa jadi kelas machine learning nanti. Nah, terus habis itu kalau MobileNet dia itu kelebihannya adalah tanpa harus mengorbankan akurasi yang signifikan, dia bisa jalan di dengan computation resource yang cenderung lebih kecil. Itu kelebihannya MobileNet. MobileNet V1, V2 maupun sekarang udah ada V3, V4 nggak tahu ya udah ada atau belum. Kayak gitu. Nah itu MobileNet punyanya Google, tim dari Google. Terus ResNet tim dari Microsoft dan seterusnya. Masuk EfficientNet. EfficientNet itu punya siapa ya? EfficientNet by tim from nah ini EfficientNet ternyata dari Google juga gitu. Jadi yang nge-develop itu adalah tim dari Google. EfficientNet B0 sampai B7 kalau nggak salah ya. Semakin kecil B-nya, dia semakin enteng, semakin gede B-nya, dia semakin berat. Tapi tentu aja akurasinya atau kapabilitasnya ketika di fine tune juga semakin, ya ini biasanya kayak power ceilingnya ya. Power ceilingnya itu lebih tinggi gitu. Gitu. Nah lanjut. Tapi teman-teman, walaupun kayak Google itu nge-share arsitekturnya mereka, nggak semuanya itu mereka open source kan. Contoh, saya buka Hugging Face. Ada yang udah pernah akses Hugging Face belum ya? Aduh, ini pakai Google lagi ya. Bing.com aja. Hugging Face. Misal nih di Hugging Face. Ini Hugging Face itu sebenarnya repository pre-trained model yang cukup banyak ya. Kalau kalian mau pakai ini buat next ketika buat skripsian atau buat artikel ilmiah atau pas enrichment, kalau kalian ambil yang research ya tracknya, kalian bisa ambil opsi model di sini. Nah modelnya tuh banyak nih tasnya. Ada yang text generation, ada yang image text to text, image to text, image to image, text to image. Kita ambil yang text to image misalnya. Text to image. Nah ini banyak orang yang nge-share hasil trainingan model mereka. Jadi modelnya itu udah di training, kalian tinggal pakai aja. Atau kalian mau implement, ngedeploy
suatu pre-train AI ke aplikasi kalian, tapi kalian males nge-training dari awal, ya ini bisa jadi salah satu opsi juga. Ini kayaknya buat text to image tapi buat gambar anime ya ini ya. Nih, Z anime, full anime. Atau kalian mau ngejalanin image generator secara lokal. Nah, ini bisa juga kalian pakai ya, karena ya mungkin kalian biasanya pakai image generator terus kena polisi ya, censorship dan lain-lain terus. Mending kalian jalanin secara lokal aja. Itu bisa jadi opsi juga gitu. Nih, ya memang ada plus minusnya memang kalau jalan di lokal berarti kalian harus nyediain spek yang mumpuni buat bisa ngejalanin pre-train modelnya. Nah, ini banyak nih, ada stable diffusion, ada flux. Ini kayak yang Qwen tuh bikinannya si Alibaba kalau nggak salah ya. Qwen tuh bikinannya si Alibaba. Alibaba bikin model, terus habis itu dimodif sama orang gitu. Kok Alibaba itu ngomong aja? Ya tentunya LLM yang dipakai sama si Alibaba itu Qwen yang udah optimize. Yang di-share secara umum itu adalah Qwen yang ya versi-versi jadul gitu. Ini contoh CC21 tuh kalau nggak salah dia pakai basicnya apa? Siden sekali ya. Coba. Oh, pakai Z image. Oh, nama arsitekturnya Z image based architecture. Nah, saya pun belum pernah explore ya. Single stream diffusion transformer 6 billion parameters. Kalau saya pribadi, walaupun ini saya ngajar research method, tapi saya sendiri memang sebagai dosen sukanya rumunnya tentang yang neural network kayak gini ya, karena menurut saya asik aja gitu. Contoh LLM yang paling legenda ya, GPT, OpenAI, kita cek OpenAI dari GPT OSS 128 billion parameter. Nah ini yang nge-share OpenAI teman-teman, official. Nah, apa nggak rugi OpenAI itu nge-share pre-train model mereka yang mereka share bukan yang ChatGPT yang paling terkini gitu. Ini cuman baseline modelnya aja, alias arsitektur yang mungkin udah jadul atau sebenarnya sebagian kecil dari LLM yang dikomersilkan oleh OpenAI. Jadi nggak semuanya itu di-share ke kalian secara gratis gitu. Ini di-share nih, GPT OSS 120 billion. Biasanya yang dimaksud adalah parameternya. Nah, for production general purpose high reasoning use case that fit into single. Nah, silakan kalau mau yang deploy secara lokal ya. Kalau mau bikin server on premise silahkan. Siapkan VRAM 80 GB. Nah ini buat yang 120 billion. Nah ini kalau yang mau agak enteng bisa pakai yang 20 billion. Lower latency, lokal spesifikasi 21 billion. Ya kayak gitu. Nah, jadi bukan berarti kayak perusahaan-perusahaan besar itu mereka nggak melakukan apa ya berarti ya mempublikasikan teknologi yang mereka miliki. Mereka publikasiin, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Dan tentunya mereka limit ya. Sekiranya kalau ini kalau saya publikasiin, orang kalau mau pakai teknologiku untuk kepentingan komersialnya dia itu nggak apa-apa. Makanya disebutnya dengan open source ya kan. Contoh Google itu juga ada namanya T5 ya. Nah ini Flan T5. Flan itu kalau nggak salah dia itu T5 yang dikhususkan untuk instruksi. Misal generate kode XML gitu. Nah itu T5 yang udah di fine tune untuk instruction itu namanya Flan T5. Kalau yang umum itu T5 doang. Misal nih dari repo-nya si Google ya. Dia ada apa aja ya yang ini banyak banget tuh ininya, membernya dia 3.800. Nah ini ada paper-papernya juga nih. Ini yang nge-publish berarti official afiliasinya adalah Google. Hallucination undermine trust metacognition is a way for. Nah,
ada abstraknya. Ya tentunya ini ada biasnya juga ya, karena official dari staff-staffnya Google yang melakukan eksperimen dan penulisan gitu. Nah, itu contoh saja beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mempublikasikan temuannya mereka. Next. Ini saya mention poin per poinnya aja. Kalian tanggung jawabnya sebagai author itu harus beretika ya, itu aja. Dan write your paper with openness and honesty. Nah, ini idealnya seperti ini teman-teman. Walaupun kadang selevel dosen aja kadang masih gak jujur juga ya ketika nulis publikasi. Itu dark side dari research publication dulu ya. Cite as you write to avoid plagiarism through sloppy citation practice. Mungkin teman-teman tim yang kemarin udah sempat submit itu kan biasanya beberapa publisher itu mensyaratkan wajib ada AI checkernya. Ya mostly kalau di Linux yang disediakan secara free adalah Turnitin. Ya, Turnitin. Itu kalian bisa nanti tinggal isi formnya. Kalau kalian submit formnya itu di jam kerja itu paling 10 menit udah dapat hasil ceknya ke email kalian. Tapi kalau di luar jam kerja biasanya lama ya, karena secara manual sebenarnya sejauh ini untuk pengecekannya dan seterusnya. Saya lanjut dulu aja biar ke cover semua. Oke, authorship. Saya langsung dari subtopiknya aja yang jelasin teman-teman. Saya malas pakai mikrofon, tapi saya udah sempat mention di minggu lalu ya, buat AOL sama assignment kalian, AOL sama project kalian itu nantinya ditentukan oleh submission dari paper kalian ke salah satu conference, ya kan? Memang buat syarat nilainya keluar itu minimum submit, ya, gak harus accepted. Cuman nilainya bisa keluar memang, tapi nilainya berapa itu tergantung dari dosen masing-masing, ya kan? Kalau yang satu paper dosennya 2, berarti nanti 50-50 tuh. 50% dosen pemilik topiknya, 50% dari saya sebagai dosen kelas kalian. Kalau yang dosen pemilik topiknya yang ngasih kalian topik itu adalah saya sendiri, ya berarti 100% nilai project kalian dan AOL kalian itu ada di tangan saya, yang mana itu adalah 70% atau 80% dari nilai akhir gitu. Jadi lumayan tinggi gitu. Nah, teman-teman, yang namanya authorship itu nggak bisa kalian cantumin nama terus berharap kayak harusnya misal kalian cantumin nama Pak Freddy gitu. Padahal Pak Freddy itu nggak ada hubungannya sama paper yang kalian tulis. Kalian nggak pernah konsultasi, nggak pernah minta masukan, ya kan? Pak Freddy pun ya bukannya dalam konotasi negatif ya, tapi Pak Freddy pun nggak ada kontribusinya di paper kalian. Tapi kalian masukin. Terus habis itu ketika Pak Freddy tahu, Pak Freddy mungkin dalam tanda kutip gak terima gitu. Kenapa kok Pak Freddy gak terima? Bukannya bersyukur nama dia malah saya libatkan seolah berkontribusi. Gak kayak gitu teman-teman. Saya udah sempat mention contohnya ketika pergosipan itu tadi ya, yang di pertemuan sebelumnya. Kalau paper kalian ya semoga aja enggak itu dipermasalahkan di masa depan, di beberapa bulan ke depan atau di beberapa tahun ke depan. Sedangkan orang-orang author yang di sana semuanya itu harus ikut bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan isi dari tulisan tersebut. Nah kalau orangnya itu nggak berkontribusi, nggak terlibat, nggak approve namanya dicatut, tapi kalian masukin, ya tentu saja itu bakalan jadi isu etika. Jadi nggak serta-merta kayak nggak melibatkan namanya di authorship aja yang masuk isu etika, tapi termasuk melibatin orang yang sebenarnya nggak ada keterkaitannya sama sekali, itu juga termasuk isu etika. Jadi sedikit motivasi teman-teman buat berprogres papernya. Nanti karena ini defaultnya kelas ini itu adalah masuk ke Icimtek tanggal 17 besok. Kalau semisal udah di hari H deadline kalian nekat upload atau submit paper kalian tanpa persetujuan dari kedua dosen kalian, bukan salah satu loh ya, kedua dosen kalian, tentu saja nanti ganjarannya ada di nilai kalian. Oke, nilai kalian bisa keluar, tapi
saya nilai berapa ya suka-suka saya, karena saya ngerasa kayak perasaan nih kelompok belum saya approve kok udah submit aja nih ke Cimtek misalnya gitu, atau ke conference yang lain itu juga sama aja gitu. Jadi dan saya pun itu nggak akan menurunkan standar saya ya, misal karena udah deadline ya udahlah saya approve aja, no. Jadi silakan diusahakan sebaik mungkin papernya, supaya apa? Supaya bisa saya approve, biar bisa cepetan buruan submit ke abisannya. Begitu juga dengan dosen satunya. Saya udah bilang kalau semisal ini mahasiswa bimbingannya sampai di hari H belum mencapai ekspektasi bapak atau ibu, jangan di approve. Kalau mahasiswa yang tetap ngotot, bilang ke saya aja, nanti saya kurangi nilainya gitu. Jadi seperti itu teman-teman, tetap harus dapat approval dari dosen kalian masing-masing. Ini yang disebut dengan author itu siapa sih? Jadi yang dinamakan author itu siapapun yang sudah berkontribusi dalam penulisannya. Creative contribution to the words or ideas being presented that are claimed to be novel. Makanya kenapa saya bilang minimal minta persetujuan. Karena ketika dia baca dan approve, ya udah itu bisa dianggap sebagai kontribusi. Tapi kalau dia nggak bantu penulisan, nggak ngasih masukan dalam hal penulisan maupun ide dari risetnya, ya itu nggak bisa dianggap sebagai kontribusi. Aman, tasmu mana Aman? Di bawah Pak. Oh, iya diambil dulu tasnya. Oke, terus poin kedua, authorship of the words and figures used in the paper. Jadi ketika dia itu ngasih masukan, ini mendingan kalimatnya dibikin kayak gini aja, ini mending dihapus saja, mending saya saranin kamu bikin pakai Draw.io diagram seperti apa gitu. Itu udah termasuk kontribusi, walaupun dia nggak bikinin langsung. If using person's word in a paper would amount to plagiarism without that person being listed as an author, then that person must be listed as an author or must be quoted or cited. Jadi kalau kalian mengutip seseorang, tapi karena kan kutipan itu ada kutipan langsung sama tidak langsung ya, pelajarannya misi tadi. Nah kalau kalian pakai kutipan langsung, itu kemungkinan besar bakalan kena plagiarisme checker, ya. Plagiarisme checker bakalan itu plagiarisme. Otomatis kalian harus paraphrase atau kalian ubah gitu. Yang tadinya eksplisit jadi implisit. Pokok pikirannya sama dengan apa yang udah pernah diutarakan penulis sebelumnya. Nah, tapi tetap harus disampaikan juga gitu ya. Kalau misal ini tuh sumbernya dari penulis sebelumnya loh, atau kalau dia merupakan bagian dari author nggak apa-apa, disampaikan, dimasukkan sebagai author juga. But contributions to the concept design, execution, or interpretation of the work also count most definition of authorship claim that such contribution must be significant. Jadi ya, ini lebih ke arah subjektivitas ya, kayak kontribusi sebesar apa sih yang bisa diklaim sebagai author. Nah ini sebenarnya nggak ada threshold kuantitatifnya. Jadi ya dikira-kira aja lah kalau dia memang, semisal saya jadi pembimbing enrichment mahasiswa B27 jalur track internship. Nah, tapi di paper tersebut itu nama saya nggak dimasukin. Ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak minta, saya nggak ngarusin nama saya dimasukin ke sebagai autornya, karena untuk kepentingan hibah dari profesor yang mungkin ada target-target tertentu gitu ya. Dan sedangkan saya nggak ikut hibah tersebut, tapi saya ikut ngebantu ngasih masukan ke penulisannya. Nama saya nggak dimasukin ke sebagai autor, tapi nama saya disebut di bagian setelah conclusion, ada satu section opsional namanya acknowledgement. Nah, di situ berterima kasih ke saya karena sudah membantu memberi masukan dalam penulisan kayak gitu. Jadi nggak harus semua yang berkontribusi masuk author ya. Kalau kalian konsultasi ke 10 dosen nanti 10-10 masuk author juga bakal penuh gitu. Nah, terus ada yang namanya guest or ghost. Jadi author, segala permasalahan tentang authorship itu ada dua. Yang pertama itu guest ya.
semoga aja nggak ketuker ya. Kalau yang gas itu adalah sebenarnya kalau gas itu adalah orang yang